Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Ya, senang sekali hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Introduction to Journalism and Online Journalism. Belajar tentang jurnalistik dan juga jurnalistik online. Ya, hari ini kita sudah banyak belajar. Hari ini kita mulai masuk ke jurnalistik online. Sebenarnya di mata kuliah sebelumnya juga sudah saya masukkan sih di kuliah-kuliah sebelumnya itu tentang jurnalistik online. Ya, ini lebih tentang menulis atau memanfaatkan internet untuk kepentingan promosi kita. Namun kita sekarang akan lebih fokus lagi khususnya masalah jurnalistik. Namun teman-teman, sebelum kita ya, Dimas, ada pertanyaan? Absennya belum keluar, Pak. Hah? Absennya belum keluar. Oh ya, tinggal di refresh saja. Ya. Sudah. Karena tadi saya nge-refresh, Pak. iya, karena belum waktunya biasanya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di petang ini di Surabaya yang panas dan gerah nih ya, semoga kuliah di petang ini kita lancar, nggak ada gangguan sinyal. Tadi ada yang bilang sinyalnya putus-putus ya, Agung ya, atau mungkin masalah gadget atau masalah listrik ya. Semoga lancar, dan yang lebih penting lagi adalah apa yang kita usahakan di petang ini di waktu yang menurut saya sangat pendek, hanya 1 jam. Benar-benar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu bermanfaat ini jadi bekal kalian ya untuk mencari nafkah atau mungkin mulai bisnis atau lainnya, dan tidak hanya berguna untuk kehidupan dunia, insya Allah juga mungkin berguna untuk kehidupan akhirat kalian. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Absennya masih belum keluar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak tentang materi-materi sebelumnya? Masih belum ada, Pak. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, kita lanjutkan tentang jurnalistik online. Apa sih yang dimaksud dengan jurnalistik? Ya, jurnalistik itu kemarin sudah saya jelaskan di awal-awal adalah menyiapkan, mencari fakta dan data, melaporkan dan mempublikasikan lewat media massa. Ya, jadi gampangannya adalah jurnalistik itu adalah menceritakan kembali sebuah berita, sebuah fakta kepada orang lain. Segitu kan sebenarnya. Cuma tentu untuk ke orang lain ini kalau di zaman modern ini nggak bisa kayak zaman dulu, yaitu dari mulut ke mulut ya. Maksudnya disampaikan lewat lisan terus langsung didengar dengan telinga, tetapi harus lewat media massa. Bayangkan kalau misalnya, kalau nggak salah di dalam sejarah jurnalistik sudah saya pernah ceritakan ya. Jadi kalau zaman dulu, di jurnalistik zaman dulu memang ada yang model seperti itu, zaman dulu ya. Jadi wartawannya cari berita, terus kemudian dia tahu berita, terus kemudian dia jual berita itu dengan cara langsung ditawarkan. Jadi ke keramaian misalnya di pasar atau mungkin di di perkampungan itu dia bilang, saya punya berita, misalnya beritanya apa, ada kebakaran di jalan besar di Surabaya gitu, di sebuah jalan besar, siapa yang mau mendengarkan, bayar misalnya 10.000 misal, saya gitu. Setelah dia bayar, terus kemudian si wartawannya ini membisiknya ke telinganya orang yang tadi bayar ya. Setelah dia ceritakan semuanya jadi kayak berita itu,
kemudian ya dia dapat duit ya, terus kemudian dia keliling kayak gitu. Bayangkan kalau yang minta diceritakan ada 1.000 orang. Klenger. Terus kapan dia cari beritanya ya? Dia cari berita sendiri, terus bercerita sendiri. Nah ini akhirnya dengan zaman modern ini kayaknya bagi tugas ya, dia hanya mencari berita, kemudian masalah untuk menyampaikan berita itu diserahkan ke media massa ya. Jadi pengertian jurnalistik seperti itu, sederhana sebenarnya, yaitu adalah menyampaikan berita ya, dan memberitahukan kepada khalayak luas, tentu lewat media massa. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan online ya? Online adalah sifat venue yang dijadikan publikasi informasi yang bisa dinikmati kapan saja dan terkoneksi. Salah satunya lewat website atau situs berita ya. Jadi dengan online ini kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan suatu peristiwa menggunakan website ya sebagai media. Ini tentu menurut saya pengertian yang agak lama ya, pengertian yang sekarang itu nggak melulu di website ya. Sekarang dengan adanya internet itu banyak bentuk ya, tidak hanya website ya. Contoh di sosial media. Di sosial media ini seperti Facebook misalnya, kalian juga bisa menyampaikan berita atau fakta di dalam Facebook kalian. Terus kemudian sekarang nggak hanya Facebook ya atau sosial media, tapi juga aplikasi ya. Contoh misalnya media-media besar pun juga punya aplikasi-aplikasi bisa di-download. Bahkan ada sebuah aplikasi berita ya, kalau nggak salah namanya Babe itu ya, dia mengumpulkan berita-berita dari online dan kemudian kita harus berlangganan. Artinya sebenarnya sama dengan jurnalistik, tetapi dikoneksikan atau media massanya itu dilewat internet. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan jurnalistik online? Kalau jurnalistik tadi itu ya, menyampaikan berita tentu pasti fakta dan data lewat media massa ya, kepada khalayak luas ya. Sedangkan kalau online itu adalah internet ya. Maka jurnalistik online adalah menyampaikan berita ke khalayak luas lewat internet. Jadi tidak hanya website ya, internet itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya pengertian ini? Ada yang ditanyakan? Jelas nggak pengertian ini? Apalagi contohnya selain tadi saya bilang, mungkin menurut kalian kalian dalam tanda petik mendapatkan berita ya, fakta dan data. Di mana saja biasanya kalian dapat itu? Kalau lewat internet lo ya. Gung, Dimas. Tadi kayaknya menyala mic-nya. Iya, Pak. Lewat media mana saja? Lewat media massa ya. Suaramu ramai sekali, Dimas. Di mana kamu sekarang? Oh. Itu Ramai sekali. Instagram, Pak. Kalau kayak YouTube sih. Ya, di Instagram itu masuk di media. Ya. Mungkin lain mungkin biasa mendapatkan Kecil, Pak. apa? Iya, Dimas. Kayak Suaramu anak kecil. iya. Mana sekarang? Ya, sekarang memang dengan adanya kuliah online ini ada beberapa hal yang dulu mungkin tidak mungkin dilakukan, sekarang mungkin ya. Saya pernah ngajar kayak gini, ada mahasiswa menyalakan, ini gak ada yang menyala ini kameranya ya. Kamera menyala, terus terlihat dia itu seperti duduk di kereta api. Jadi kuliah sambil nggak tahu melakukan perjalanan jauh, karena kalau naik kereta api. Nah ini kalau zaman dulu nggak mungkin seperti itu ya. Sekarang bisa. Terus kemudian kuliah sambil naik mobil. Kalau nggak salah Hilda pernah melakukannya waktu ke Jakarta ya, di Hilda ya. Kayak gitu. Jadi sekarang memang luar biasa. Tapi kalau saya sih mending kalian kalau misalnya memang tahu ada jadwal kuliah, ya kalian minta izin kepada siapa yang mengajak, misalnya orang tua gitu, bilang saya ada kuliah,
ya bisa berangkat setelah kita kuliah ya. Toh kuliah kita nggak lama ya, nggak seperti jadwal kuliah sekitar 1 jam. Jadi ini diprioritaskan karena waktu yang terbatas ini sebenarnya nggak begitu banyak informasi atau ilmu yang kita pelajarin sih. Jadi kalau kita sekarang malah kemudian nggak kuliah, waduh, malah berkurang lagi ilmu yang harusnya kita sampaikan. Ini yang terserang generasi kalian ini, termasuk generasi anak saya. Anak saya ini seangkatan dengan kalian kalau nggak salah, tingkat 2. Ini waktu atau waktu tempuh untuk mencari ilmunya ini karena ada pandemi ini sudah 2 semester kalau nggak salah ya. Anak saya sudah 1 semester penuh di rumah, terus sekarang masih di rumah ini setengah semesteran gitu. Jadi kalau memang ini penuh sampai tahun depan terus lebih gitu 2 semester 1 tahun, ilmu yang di online tentu nggak akan mungkin sebanding dengan kalau misalnya offline, apalagi kemudian masih nggak fokus ya misalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan lagi. Media online ya ini seni memadukan komunikasi, telekomunikasi dengan teknologi. Ya, jurnalistik online, jurnalisme online, seni memadukan teknologi komunikasi yaitu internet dengan jurnalisme konvensional. Jadi sederhananya sebenarnya sama aja ya. Kalau yang zaman dulu hanya media massa tradisional, sekarang media massa internet ya, lewat internet ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama saja. Cuma tentu seperti yang kemarin kita pelajarin ada jurnalisme televisi, jurnalisme radio. Ternyata meskipun nama-nama sama jurnalismenya, kita pelajari bahwa ternyata radio sama televisi ini juga punya karakter yang berbeda, sehingga tentu jurnalismenya berbeda juga ya. Meskipun secara dasar tidak berbeda ya. Tapi tetap kita akan pelajari termasuk jurnalisme online karena ini punya karakter yang berbeda dengan karakter media massa tradisional, maka jurnalisme online ini juga punya sesuatu yang berbeda dengan jurnalisme yang lain. Jurnalisme online dalam perkembangannya mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, ini yang luar biasa menurut saya tentang jurnalisme online ini. Artinya contoh kita di Indonesia saat ini pukul berapa ini? Pukul 6:15. Di waktu yang sama kita bisa mengikuti berita yang ada di Amerika. Ya. Kalau kita dahulu, zaman saya dulu ya, apa yang kita dapatkan berita misalnya di negara luar negeri kayak misalnya di Amerika, baru kita bisa melihatnya itu besoknya. Ya, besoknya karena kita nggak punya akses. Yang kita dapat berita dari luar negeri ini ya kebanyakan dari media massa, dan media massa ini pun kalau mereka tidak punya reporter yang ditempatkan di sana, dia menggunakan kantor berita ya, kantor berita, sehingga pasti ada jeda ya, ya, selain si reporternya mengarang dulu terus kemudian diketik terus kemudian dikirim ke pelanggan-pelanggannya, diterima sama media massa di Indonesia, kemudian dibaca, cocok, diinputkan lagi di korannya dia ya, terus baru diterbitkan ya, misalnya contoh koran pagi ya. Jadi kejadian hari ini di Amerika baru bisa kita lihat besok pagi, tapi sekarang dengan online detik ini juga kalian bisa menyaksikan apa yang terjadi di Amerika. Ini luar biasa, tidak mengenal ruang ya, nggak dibatasin ya. Saya aja sekarang seperti yang kemarin saya ceritakan, saya kadang-kadang mendengarkan radio Jakarta Delta kayak gitu ya. Kemudian juga sekali-kali saya mendengarkan radio New Zealand atau Australia ya. Ini juga tidak mengenal ruang ya. Sehingga kadang saya juga mendapatkan informasi misalnya kemacetan di Jalan Sudirman Jakarta karena memang disampaikan di radio Delta, meskipun bagi saya tidak penting bagi saya karena tidak ada kedekatan ya. Kalau misalnya kemacetan di Surabaya mungkin bagi saya mungkin penting ya, kayak gitu ya. Ini contoh. Terus kemudian masalah waktu ya, dalam waktu apapun saya masih bisa mengakses ya. Seperti tadi saya bilang, saya tadi kalau mendengarkan atau membaca berita saya menunggu besok pagi ya, koran ya, besok pagi, atau
televisi pun setelah agak koran ya, kalau koran itu mungkin saya masih muda waktu kuliah gitu ya, agak yang baru aja setelah ada televisi swasta itu beritanya juga hanya hari jam-jam tertentu. Misalnya contoh di SCTV itu liputan 6 petang itu di jam setengah 7 kalau nggak salah sampai jam 7. Kemudian liputan 6 pagi kalau nggak salah jam 6 sampai jam 7, dan liputan 6 siang. Di luar itu nggak ada berita, sehingga kalau ada berita kita tunggu di situ. Tapi sekarang kita bisa kok mengakses media massa yang kita inginkan. Kita ingin berita di Jepang misalnya, kita bisa langsung melihat websitenya atau bahkan melihat tayangan langsung secara streaming misalnya TV-TV lokal di sana. Ciri media online, breaking news dengan ciri berita yang singkat ya. Artinya breaking news itu berita-berita yang langsung, berita-berita yang up to date, sangat-sangat up to date. Karena sangat up to date-nya ini beritanya nggak sampai dalam, makanya cukup singkat ya, mungkin hanya sekitar 1 menit ya, 1 menit gitu, sudah termasuk gambar itu. Terus kemudian mudah dicerna karena langsung ya, karena nggak perlu ada pembahasan lebih detail ya, cukup mungkin judul sama lead terus kemudian gambar, selesai, kemudian masuk lagi di acaranya. Langsung dan singkat serta ada kontinuitas, artinya ketika ada breaking news ya, karena beritanya tadi itu singkat ya, si reporternya mencari berita lagi, kalau ada yang baru disampaikan lagi ya, kemudian sudah bukan berita lagi. Misalnya contoh ada ada peristiwa gempa misalnya di mana itu, di Lombok misalnya, langsung disampaikan. Kemudian ada lagi perkembangan yang baru atau apa kayak gitu ya, sampai kemudian sudah bukan atau kadar nilai beritanya sudah berkurang. Periodisasi hilang, artinya nggak harus berita itu di saat-saat tertentu seperti saya dulu, misalnya melihat berita misalnya di televisi itu setengah 6, liputan 6 petang, liputan 6 pagi, liputan 6 siang, liputan 6 malam, enggak, sewaktu-waktu bisa ada breaking news, langsung ada sesuatu keluar ya. Borderless jelas tanpa batas ya. Berita-berita yang dengan online ini kita nggak ada batasan sekarang, nggak ada batasan bahwa ini koran daerah, koran Surabaya, koran Jakarta gitu ya. Contoh sekarang betapa batas itu hilang ya. Ini contoh lagi yang lain ya. Saya sebenarnya adalah instruktur ya, kalau istilahnya namanya fasilitator, yaitu di Google Gapura Digital ya. Google Gapura Digital ini adalah kelas yang digagas dan didanai atau didukung oleh Google, yang memberikan pelatihan-pelatihan tentang bisnis ya, tentang bisnis untuk para bisnismen ya, tentu bisnismen yang masih belum berkembang ya. Kalau sudah berkembang ya nggak perlu belajar lagi ya. Lah itu diadakan di kalau nggak salah 14 kota atau di kota-kota besar lah. Misalnya kalau di Jawa Timur itu di Malang dan di Surabaya. Masing-masing kota tentu ada fasilitator masing-masing. Saya terdaftar di Surabaya. Setiap minggu kalau nggak salah ada 3 hari ya, hari Rabu atau Kamis, kemudian Sabtu dan Minggu ya. Itu pelatihannya ya di hotel ya, di sebuah tempat dulu di hotel. Sekarang di hotel, dulu juga ya ada sempat juga di luar hotel ya, misalnya di AJBS itu sempat ya. Pesertanya ya karena di Surabaya offline ya paling sekitar Surabaya lah ya, jauh-jauh ya paling Gresik atau Lamongan kayak gitu ya. Karena kalau misalnya Malang sendiri juga sudah ada ya, paling dari Pasuruan, Jombang atau Kediri gitu pernah. Pokoknya nggak pernah di luar Jawa Timur ya. Tapi ketika ada pandemi 14 kota ini ya, saya lupa persisnya ya, pokoknya kota-kota yang tadi itu akhirnya mengonlinekan ya. Karena ketika mengonlinekan seperti saya online, jadi ngajarnya di rumah lewat Google Meet seperti ini ya, tapi pesertanya sekarang sudah bukan orang Surabaya lagi, sudah ada yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan. Karena apa? Ketika dia daftar, orang Aceh juga bisa daftar untuk Surabaya. Kalau dulu daftar ke Surabaya juga bisa, tapi ngapain dia nggak bisa datang ya, dia pasti akan cari orang Aceh yang paling dekat. Saya nggak tahu di mana, mungkin Banda Aceh atau mungkin di Medan kayak gitu ya. Sekarang bisa daftar ya, jadinya lucu memang. Jadi akhirnya kacau ya, maksudnya
pelatihan yang Jakarta itu mungkin pesertanya dari Surabaya, pelatihan di Surabaya mungkin pesertanya dari Semarang, padahal peserta Semarang akhirnya dihilangkan akhirnya. Dengan saya terakhir itu sudah dijadikan satu ya. Jadi sudah se-Indonesia dijadikan satu, nggak ada kota-kota lagi karena ya sama aja gitu loh, meskipun namanya kota-kota toh ternyata kota-kota lain juga bisa mendaftar, jadikan satu. Ini contoh ya, dengan adanya online ini ternyata borderless tanpa ada batas ya, cepat jelas ya, sebaran luas, sangat luas, tidak hanya tadi itu ya, bahkan kalau misalnya ada orang luar negeri, tapi selama ini belum ada ya yang ikut pelatihan Google misalnya luar negeri gitu ya, orang Indonesia mungkin di Amerika bisa jadi ya. Jadi sebaran luas 24 jam non-stop dan bersifat interaktif ya, karena Google Meet kalian bisa misalnya bertanya langsung tinggal masukkan di chatting gitu, atau mungkin langsung mengeluarkan mic-nya di on kan. Sekarang apa bedanya jurnalistik online atau jurnalisme online dan jurnalisme tradisional konvensional? Jurnalisme online dengan jurnalisme konvensional tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanya media yang digunakan dan medium penyebar luasannya. Produk dihasilkan sama. Jadi jurnalisme online dan jurnalisme konvensional gak ada bedanya. Wildy izin gak bisa online soalnya paketannya cuma bisa pakai chat. Oke. Oh tadi Wildy masuk tadi. Saya tanyain terus tapi nggak jawab. Tapi tadi masuk. Ya. Jadi bedanya adalah persamanya dulu adalah sama-sama menghasilkan berita ya, bah online, bah konvensional hasilnya sama, berita ya. Tentu berita di dalamnya itu adalah fakta dan data. Kalau bukan fakta dan data, bukan berita namanya, itu adalah mungkin opini ya atau yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya media online ya, media yang jadi kalau di sini nggak ada perbedaannya ya. Kemudian yang kedua adalah media online. Media yang digunakan adalah web atau situs yang ada di internet atau lainnya ya. Sedangkan media konvensional bisa cetak, bisa elektronik ya. Bisa cetak itu seperti koran, majalah, tabloid, elektronik seperti televisi, radio ya. Kemudian dari segi sifat, keduanya sama-sama dituntut untuk menyajikan berita paling up to date, akurat dan secepat mungkin. Setiap ada informasi atau peristiwa terbaru, mereka langsung melaporkannya. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dari semua media, ya media konvensional, media tradisional istilah saya dengan media online, menurut kalian yang paling lambat media apa? Halo? Di mana nih? Di chatting atau di suara? Iya, yang paling lambat. Koran sih Pak. Koran masih ada yang lebih lambat. Apa kira-kira? Ada yang lebih lambat lagi menurut saya. Tabloid. Betul ya, tabloid atau majalah ya, itu karena terbitnya lama ya. Tabloid itu bisa seminggu sekali atau 10 hari sekali, ada yang 1 bulan sekali kayak majalah. Ini lambat. sudah nggak update lagi ketika mau ketika mau dicetak ternyata udah ada berita yang baru tentang kejadian itu. Bingung juga itu, makanya sekarang repot kalau bikin media yang misalnya terbit tiap bulan sekali ya. Kalau penada jadinya bukan seperti berita, hanya bukan berita, kalau berita kan peristiwa ya, jadi hanya seperti kayak ilmu pengetahuan, data. Kalau tentang berita takutnya sudah tidak up to date lagi ya. Nah, yang paling cepat apa? Apa yang paling cepat? Online Mbak. Iya, apa yang online tuh misalnya? Instagram hoax. Ya, yang paling cepat sekarang katanya bukan Instagram ya, paling cepat tuh sekarang katanya Twitter ya, karena Twitter itu dibatasin berapa karakter?
140 karakter ya, sehingga cukup lah, jadi hanya judul-judulnya aja ya, cukup cepat gitu. Kenapa ya Hilda kok kamu tertawa? Hah? Twitter itu menurut survei memang media yang paling cepat menyampaikan berita ya, kayak ada pesawat jatuh di sungai ya, di New York, namanya Sungai Hudson itu. Di Twitter cepet viral kok. Ya. Udah viral kok. Ya. Itu sudah ada beritanya tentang itu. Lainnya belum ya. Kemungkinannya mungkin aja siapa namanya penumpangnya. Nomor itu Twitter kan pendek ya kan gitu ya. Apalagi kalau nggak salah Twitter support juga SMS ya. Dulu Facebook juga support SMS loh ya. Dari SMS dikirim gitu, karena memang kenapa 140 karakter, karena karakter SMS itu maksimal 140 juga ya. Jadi dibatasin. Jadi dulu itu memang gampangannya hanya satu layar, karena dulu supaya mendukung SMS jadi pakai alat apapun sederhana langsung bisa di-blast ya. Iya, kalau sekarang memang begitu. Terus kemudian ya itu yang paling cepat, kalau ya benar ya, paling lambat seperti tadi ya. Dari segi sifat ya, Hilda nggak pernah langsung komen langsung, kok selalu pakai chatting. Kadang-kadang soalnya saya posisinya di PowerPoint, saya nggak baca chattingan. Dari segi sifat, keduanya sama-sama dituntut untuk menyajikan berita paling up to date ya tadi itu ya. Jurnalisme online tidak terlalu terpaku pada kaidah bahasa yang digunakan jurnalistik secara umum ya. Ini perbedaannya antara jurnalisme online dengan jurnalisme konvensional. Sekarang apa keuntungannya jurnalisme online ya? Yang pertama adalah audience control ya. Audiens bisa mengontrol ya. Jurnalisme online memungkinkan audiens untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya. Ini yang mungkin juga menguntungkan bagi kita, tapi juga berbahaya bagi media massa ya. Contohnya aja sekarang masalah media massa ya. Media massa sama-sama menyampaikan berita. Si audiens ini bisa mengontrol media massa mana yang dia dibuka ya. Kalau dia nggak suka ya, misalnya karena merasa bahwa ini sering menampilkan hoax misalnya, atau mungkin dianggap rendah gitu ya kredibilitasnya, dia tinggal bisa pindah ke media yang lain. Nggak enak sih gitu. Seperti saya kadang-kadang ya ketika saya masuk ke website berita ini, kok menurut saya kok nggak objektif, gampang bias lah gampang. Saya cari yang media massa yang menurut saya gitu loh, seperti itu. Jadi ini dari pemilihan media. Kemudian di dalam media pun ada berita. Orang bisa memilih bentar, baterai saya habis ya. Orang juga bisa memilih berita apa yang dibaca ya. Bayangkan dia punya berita tapi banyak ya, tapi orang memilih berita yang diinginkan ya. Nggak semua dibaca, bahkan berita yang dibaca pun kadang-kadang dilewatin juga ya. Cuma sekarang ada yang pintar juga sekarang, berita dipecel-pecel, dipotong-potong ya, jadi dijadikan 4 halaman gitu, harus next kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah non-linearity, artinya tidak linear, tidak non-linear, tidak linear ya. Jurnalisme online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri, sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami ya. Jadi kadang-kadang orang melihatnya itu berita yang sudah yang keempat ya. Jadi ada berita pertama 1, 2, 3, mungkin keempat ya, sehingga dia nggak tahu kejadiannya kayak apa, karena tadi itu konsepnya adalah nggak harus lengkap, sampaikan kayak nanti ada berita lagi, sampaikan ya. Makanya kalau kita melihat nanti mungkin lebih detail di situ, jurnalisme online itu isinya adalah pasti akan di akhir-akhir gitu, atau mungkin di tengah-tengah harus menjelaskan ya, menjelaskan duduk persoalannya ya. Jadi sekarang perkembangan berita terbarunya apa, tapi dijelaskan kasusnya seperti apa. Kalau enggak orang apa iki kayak gitu ya. Karena juga orang malas juga berita sebelumnya kayak apa. Kemudian storage and retrieval. Storage itu menyimpan dan retrieve itu bisa ditarik lagi.
Jurnalisme online memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audiens. Ini yang bikin ngeri ya, istilahnya jejak digital. Istilah sekarang yang populer itu adalah jejak digital. Artinya ketika kita melakukan sesuatu misalnya ya, entah bikin status atau apa, itu sudah meninggalkan jejak digital. Kapan-kapan itu bisa di retrieve, kemudian bisa ditampilkan lagi gitu ya. Jadi sekarang itu kadang-kadang orang suka membandingkan, misalnya dulu si A ngomong si B atau ngomong pro ya, sekarang ngomong kontra, dibandingkan, lu ini orang dulu ngomong begini sekarang ngomong gini. Contoh kemarin tuh saya lihat itu ada orang yang mengatakan kalau orang itu kalau pulang ke Indonesia saya akan bugil ya kan, langsung dia ngomong itu nggak kalau zaman dulu mungkin orang nggak akan ingat, maksudnya ingat karena buktinya, sekarang tinggal screenshotnya ditampilkan. Kayak gitu sudah nggak bisa kita nggak gitu ya. Makanya kita susah sebenarnya kalau di zaman sekarang, sebenarnya nggak boleh bohong, bukan boleh bohong, artinya audiens bisa langsung mengkontrol, lu kamu kemarin lu ngomongnya begini, di screenshot set itu, lu Pak Yusuf di-delete, Pak Yusuf di-delete, mungkin sudah ada yang nyimpan ya, sudah ada yang men-screenshot ya. Makanya kalau saya dulu pernah memberikan tips di sebuah radio tentang masalah sosial media, itu janganlah menulis sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang yang masih bisa akses ke kita ya, karena meskipun dia nggak punya akses ke kita, tapi bisa jadi nanti suatu ketika dia bisa melihat meskipun dia punya akses ya. Contoh misalnya saya menulis status tentang si A ini bukan teman saya, sehingga saya berani aja misalnya ngomong tentang si A, tapi suatu ketika bisa saja si A itu membaca status saya meskipun tidak langsung lewat Facebook saya misalnya. Nah, ini kan berbahaya. Mending jangan, nggak usah yang berkaitan dengan orang-orang yang kita kenal atau orang yang dekat kita, misalnya teman kantor, bos, istri, anak, tetangga gitu, nggak usah ya. Unlimited space ya. Jurnalisme online memungkinkan jumlah berita yang disampaikan ditayangkan pada audiens dapat menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya. Artinya nggak ada batasnya ya. Kalau koran dibatasi dengan jumlah halaman, meskipun koran itu misalnya jumlah halamannya kurang ya tinggal nambah lagi halamannya ya, kalau zaman dulu masih jaya. Artinya masih memungkinkan, tapi seberapapun ya pasti cost juga ya, karena kertas kan berarti ya nambah costnya, termasuk juga nanti semakin berat juga untuk dibawa sama kurir, karena kuriran hitungannya kilogram, semakin berat kan biayanya juga semakin mahal, jadi tetap mungkin ada batasan. Sedangkan televisi sama radio nggak bisa dibatasin karena batasnya cuma waktu, padahal waktu itu nggak bisa di space, nggak bisa dipanjangin ya, dimana-mana ya di seluruh dunia dulu sampai sekarang ya waktu ya cuma 24 jam, nggak bisa nambah 25 jam ya. Tapi kalau di internet ya bisa, nggak ada batasan karena batasnya cuma space ya, hard disk. Tapi jangan khawatir, mereka sudah menyiapkan hard disk yang luar biasa kayak YouTube ini. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, ini YouTube ini servernya ini space-nya berapa, karena video ini besar sekali dan nggak ada batasan, misalnya satu user maksimal mengupload satu video atau berapa space-nya, nggak ada. Di YouTube itu kalian bisa ngupload video sebanyak-banyaknya, sebesar-besar pun juga masalah. Ini kan nggak tahu space-nya berapa ini. Kemudian imediasi ya, jurnalisme online memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada audiens ya, immediate langsung, nggak ada jeda ya, nggak ada tertunda ya. Kalau media konvensional masih tertunda ya. Contoh misalnya yang paling lambat lah seperti yang kita bilang tadi, media cetak nggak bisa, nggak cepat ya, media cetak koran misalnya, tetap berita itu harus diketik dulu ya. Oke lah, diketik mungkin bisa di cepat lah, tapi kan tetap mungkin harus di layout, dicetak, terus kemudian dikirim sama loper, ini harus ada jeda ya. Koran itu datang di tangan saya di pukul, sekarang misalnya nggak bisa jam 7,
berita itu tadi itu sudah diketik itu mungkin pukul 1 pukul 2 siang. Antara pukul 2 siang sampai jam 7 beritanya itu sudah berubah gitu ya. Jadi wah ini akan sedangkan televisi pun juga pasti ada persiapan juga ya. Meskipun mungkin lebih cepat ya. Karena bisa saja mungkin kemarin saya tunjukkan beritanya mungkin langsung dibacakan oleh hostnya ya, bisa lebih cepat, tapi tetap harus masih ada waktu juga ya. Internet cepet sekarang ya, ketika ada berita langsung aja diupload. Makanya saya sering lihat itu berita-berita online itu sering salah ya, dan bagi mereka mungkin tidak terlalu masalah. Kenapa? Kalau salah langsung bisa diedit atau bisa di-delete ya, atau langsung di-upload lagi yang baru. Mohon maaf yang berita sebelumnya salah gitu ya. Padahal orang udah kadung baca yang lama dan tidak tahu bahwa sudah diralat. Tapi ada kok gampang, tinggal di bawah sendiri ditulisin update tanggal ini di garis miring hitam di bold kayak gitu dong ya. Jadi langsung ya, nggak ada jeda ya. Kemudian ini berikutnya adalah memiliki kapabilitas multimedia ya. Jurnalisme online bisa memungkinkan tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh audiens lengkap ya. Jadi bandingkan dengan media konvensional seperti koran misalnya, nggak bisa. Suara nggak bisa ya. Radio bisa suara tapi nggak bisa gambar. Televisi bisa suara bisa gambar ya. Cuma apa kelemahannya kalau televisi ya, nggak bisa diputer lagi ya. Lah aku mau gak jelas ya mau ya, nggak bisa. Tapi kalau online videonya masih bisa diputer lagi. Ya kayak kemarin saya melihat ada sebuah video, saya masih belum jelas ini siapa, saya putar sampai mungkin saya lihat berkali-kali sampai mungkin berapa kali ya, lebih lah dari 3 kali. Saya lihat lagi, saya pelan-pelan saya undurkan lagi kayak gitu ya, karena memang bukan berita ya, kayak viral gitu loh, video gitu loh. Ya memang cuma ada judulnya, cuma siapa sebenarnya, bagi saya masih ada beberapa hal yang bertanya. Kemudian interaktif, ini yang sama sekali tidak ada di media online ya. Interaktif itu artinya ada partisipasi. Seperti saya seperti ini ngajar, ini ada interaktif ya. Misalnya kalian langsung bisa bertanya lewat chatting atau mungkin bisa bertanya langsung lewat suara. Sedangkan kalau lewat media konvensional gitu, ketika misalnya saya tidak setuju atau ini kayaknya beritanya salah, menyanggah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya paling kalian ngambil kertas, ngirim nulis gitu ya, dikayak beri perangko, bawa ke kantor pos, dikirim ke koran ya, redaksi koran, kemudian mungkin diterima di depan sapam, terus kemudian dibawa ke sekretaris redaksi, resepsionis redaksi, diberikan ke pemimpin redaksi mungkin akan menyalurkan lagi, ini kayaknya berita ekonomi ya, itu lama sekali ya, mungkin bisa sehari 2 hari. Itu masih mending kalau ditanggapin, itu mungkin singkat gitu ya, apa yang kita tulis panjang, komentar sanggahan dari Pak ini gitu, terima kasih. Padahal kita panjang ya. Nah kalau online kita bisa nulis di komentar, gak ada batasan, panjang bisa ya. Makanya kan ada istilah kalau nggak salah, justru ini di beberapa media tertentu ya, beritanya itu bukan di berita tapi di komentarnya. Karena komentarnya panjang-panjang, jadi seakan kayak berita ya. Tapi tentu namanya komentar ini kan orang yang ngirim ya, artinya dia bisa saja bukan fakta ya, hanya seperti opini. Jadi tetap komentar ini adalah sebagai referensi aja, bukan sebagai berita. Takutnya bukan fakta, bukan data ya. Nah berikutnya adalah, kalau tadi kita mengetahui kekuatan, sekarang kita coba melihat kekurangannya ya. Apa sih yang menjadi kekurangan dari jurnalisme online? Jurnalisme online ya, kekurangannya adalah jurnalisme online ini merupakan mainan masyarakat supranasional ya, masyarakat yang tidak tergolong
suprarasional tidak akan betah dengan mengakses JO jurnalisme online. Artinya memang ya karena jurnalisme online ini adalah budaya baru ya, budaya baru di mana misalnya paperless ya, tidak perlu kertas misalnya. Ya, jadi tidak semua orang mungkin terbiasa dengan seperti ini ya. Bagi kayak kalian ya, atau mungkin generasi anak saya itu ya biasa ya dengan model seperti ini. Tapi yang bagi orang yang tidak biasa rasanya nggak betah ya. Seperti saya misalnya, saya sampai sekarang tidak merasa nyaman membaca novel ya lewat komputer atau mungkin lewat tablet ya, atau apalagi lewat HP. Padahal kan sekarang banyak ditawarkan e-book ya, bahkan sekarang yang dijual itu kebanyakan e-book ya, karena sekarang penjualan lewat buku yang kertas itu semakin berkurang ya, sehingga sekarang toko buku penerbit itu lebih banyak menjual yang versi e-book ya. Dengan e-book ini relatif harganya lebih murah. Kenapa kok lebih murah? Ada yang tahu kenapa e-book harganya lebih murah? Nggak perlu Pak cetak kertasnya Pak. Betul. Betul. Ya, jadi Kak Bondo. Ya tetap bondo, tapi nggak sebanyak cetak ya. Misalnya contoh, kalau sekarang buku saya dibaca oleh anggap saja 1.000 orang ya, berarti saya harus mencetak 1.000 kali 1.000 buku ya. Sedangkan awalnya yaitu misalnya mengedit ya, terus kemudian melayout hanya sekali ya, setelah itu butuh berapa, misalnya 5.000 ya, nyetak 5.000. Nah ini setelah di layout jadi diletakkan di server, kalau ada yang mau beli ya tinggal download. Berapapun tidak masalah, nggak keluar biaya lagi. Maka harusnya memang media online ini e-book ini lebih murah ya. Memang contoh buku saya yang dijual e-book ini kalau nggak salah lebih murah berapa persen ya, kemarin saya tanda tangan kontrak. Harusnya memang lebih murah ya, karena memang tetap ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Seperti saya seorang pengarang ya pasti tetap dapat royaltinya sama, beda meskipun harus online e-book atau yang buku kertas tetap royaltinya sama, berarti kan yang dibiayai cuma mereka mengurangi biaya tadi itu kertas cetak, kurir, ngirim ya ke toko buku. Ini kan distribusi ini kan biaya juga ya. Terus kemudian adanya pekerja yang mengecek terus ke toko buku sekarang laku berapa kayak gitu. Ternyata memang ada. Dulu sampai saya kenal salesnya buku yang salesnya penerbit yang menerbitkan buku saya ya. Karena saya tanya ke dia pasti dia menjawab gitu, karena dia memang tanggung jawab yang mengurusin buku saya. Misalnya buku sekarang saya sudah laku berapa gitu, di toko ini buku saya laku enggak gitu, atau di mana yang laku buku saya, dia tahu ya, karena dia rutin datang ke toko untuk ngecek ya. Misalnya buku saya ngedrop di situ 10, sekarang sisa enggak misalnya, kalau enggak berarti habis, dia ngedrop lagi. Tapi kalau di situ buku saya masih utuh, drop 10 masih 10, buku saya enggak laku ya. Sampai berapa lama saya enggak tahu, berapa lama lupa saya, 3 bulan atau berapa, kalau enggak laku buku itu diambil, laku enggak laku. Karena ada buku baru lagi ya. Jadi karena toko buku space-nya terbatas, ketika ada buku baru berarti buku yang paling lama dan nggak terlalu laku diambil, diganti. Itu katanya mereka seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kekurangan jurnalisme online adalah kalau mereka tidak mengakses jurnalisme online, maka mereka akan dilanda oleh kecemasan informasi. Ini sudah tingkatan suprarasional yang paling tinggi ya. Sudah anxiety ya, anxiety itu cemas ya, sudah sudah ketergantungan ya. Saya pikir anak-anak sekarang sudah ketergantungan kayaknya ya. Menurut kalian bagaimana? Kenapa kok saya bilang ketergantungan? Enggak juga sih Pak. Enggak ya. Tapi kamu selalu memantau sosial mediamu enggak, termasuk messagingmu, WA, Line kayak gitu? Jarang Pak.
Jarang ya. Cuma ngecek baterai aja. Ngecek baterai. Berarti kamu belum suprarasional yang tingkat high gitu ya. Wah, kalau yang sudah tingkat high itu setiap saat dia akan ngecek HP-nya, terus dia akan melihat ada nggak yang misalnya entah memberikan komentar ke dia, nge-like dia ya, misalnya dia ngupload Instagramnya gitu. Setiap saat kadang-kadang mungkin ada kesempatan ngecek, kok gak sih nge-like. Dia sudah cemas ya. Wah, gak sih moco. Wah, view-nya rendah, tapi sudah cemas gitu ya. Ini sudah apa namanya? Sudah tingkatan seperti itu ya. Termasuk juga kita punya WA, terus kemudian tiba-tiba misalnya kok gak ada hal yang baru, pasti kita kan curiga, kok aneh nih, kok gak ono hal yang baru, padahal bisa saja mungkin secara tiba-tiba semuanya pasti semua itu di grup-grup lagi sepi semua, bukan masalah mereka, tapi kita sudah panik ini sampai tanya ini internetnya urip enggak ke mana, sekantor atau serumah gitu. Kenapa? Kok gak ono yang baru gitu ya. Ini sampai sudah seperti itu ya, kekurangan jurnalisme karena sudah tergantung, saking tergantungnya mereka cemas ya, cemas nggak dapat berita, cemas tidak mendapat respon ya. Kalau nggak salah ada film, kalau nggak salah aku lupa film apa ya, di mana di Amerika sih nggak, tapi di Indonesia mungkin sudah mulai ada siswa SMA kalau nggak salah, dia tadi saya bilang tadi ngupload ke sosial media ya, terus kemudian bukan sampan waktu tapi akan sering sekali ngecek sosial medianya tadi, lihat berapa yang komen, berapa yang melihat, berapa yang nge-like. Ini dia sudah mulai cemas, kenapa ya kok nggak ada yang baca, nggak ada yang komen gitu ya. Gitu. Dia akan senang kalau banyak yang komen, banyak yang lihat, banyak yang nge-like kayak gitu ya. Bagi mereka itu adalah sebuah prestasi. kalau yang generasi yang lama bukan supranasional gak penting ya kayak gitu ya. Oke, berikutnya ya ini yang parah. Makanya banyak tetap yang orang-orang lama seperti saya dan mungkin di atas saya lagi yang lebih tua dibanding saya. Mereka melihat bahwa jurnalisme online ini tidak memiliki kredibilitas atau kredibilitasnya rendah. Kenapa kok Pak Yusuf kredibilitasnya rendah? Seperti yang tadi saya bilang, ya. Kadang-kadang untuk kecepatan berita, mereka tidak perlu untuk melakukan check and recheck. Mereka malah punya prinsip, misalnya, nanti salah nggak apa-apa, nanti bisa diedit, bisa diupdate, ya. Atau misal ditumpukin lagi dengan berita yang baru yang benar, gitu. Ini yang jadinya orang-orang kemudian yang membaca itu tidak merasa menganggap nggak kredibilitas, sedangkan wartawan nggak merasa salah. Bukan sudah saya revisi gitu ya, karena tadi itu saking cepatnya, yang penting tampil dhisik, yang penting publish dhisik, nanti kalau salah ya tinggal di permintaan revisi. Sedangkan kalau tadi media offline ini pasti mereka akan ngecek berkali-kali ya. Makanya ini bedanya konvensional dengan online. Contoh dulu di tempat kerja saya membuat website ya. Saya masalah konten ini nggak terlalu peduli ya, maksudnya nggak terlalu saya cek berkali-kali. Kenapa? Kalau misalnya salah, contoh misal nomor telepon salah ya di dalam website, padahal fatal kan, nomor teleponmu salah loh, oh iya salah, sebentar ya, masuk ke admin, diupdate, selesai ya kan, gitu. Bandingkan dengan kasusnya departemen sebelah ya, printing, cetak misalnya, bikin kartu nama misalnya, salah nomor teleponnya, mati itu dia, harus nyetak sendiri ya kan, harus nyetak lagi biaya dari mana ya, kliennya kan bayarnya misalnya, aku tolong bikinkan kartu nama ya, terus kemudian ini datanya misalnya dia diketik di kertas ya, kan dia harus ngedit lagi di online, ngedit di Photoshop atau mungkin di Corel Draw, ternyata salah dia menginputkan. Ketika misalnya sudah jadi, dilihat sama klien, loh ini salah, ini nomor teleponku, loh masa salah, gak salah tak, ini loh punya saya, dicek, loh ternyata memang dia salah nginputkan. Ya udah, apa yang terjadi, dia harus nyetak lagi, padahal
dia cuma bayar misalnya kartu nama satu box, dia nyetak lagi satu box kan rugi. Rugi. Lupa Yusuf kok tertawa ya. Saya kadang-kadang kalau menceritakan ini teringat nestapanya teman-teman tim printing ya. Pernah suatu ketika kalau nggak salah ada sebuah tim, namanya tim itu kan berarti satu lengkap ya, jadi nggak hanya satu orang karena tim ya, ada desainer, ada fotografer, ada konten atau copywriter, pokoknya tim lah. Kalau nggak salah bikin apa ya, kalender kalau nggak salah ya, bikin kalender ya. Terus kemudian setelah jadi dikirim ke klien ngecek ada yang salah. Contoh misalnya ya, ada sebuah tanggal yang harusnya libur ya, merah ya, itu nggak merah ya kan, nggak mau tuh kliennya, oh pengen waktu ini prei kok nggak prei hitam gitu loh, atau sebaliknya yang harusnya nggak libur merah ya kan, itu namanya desain ya, ya bisa dibikin, bukan yang kalender yang sudah jadi terus di sablon itu, kayak itu pasti sudah dicek, ini kita mendesain ya, waduh salah gitu, wes diamuk sama kantor ya, karena kan klien kan hanya membayar sebanyak kalender yang dipesan, misalnya 1000 kalender dihitung harganya segini ya kan, itu sudah gampangannya sudah untung, tapi untungnya berapa, ketika harusnya tak lagi itu sudah sebenarnya nggak untung ya, biayanya kan bukan biaya cetaknya itu kan bukan, kita nggak punya mesin cetak diberikan ke perusahaan lain, berarti kita harus bayar. Percetakan nggak salah, dia ngomong loh aku berdasarkan filemu, istilahnya bukan file, filmmu bener apa enggak, kecuali kalau kesalahan di saya, misalnya contoh filmnya ini film A, maksudnya seharusnya adalah dari perusahaan gue, ternyata dia ngeprint filmnya itu perusahaan B, nah, kita kesalahan dia, lo filmku kayak gini lo, kok keluarnya gini, oh ya mohon maaf, dia nyetak lagi, kita nggak resiko ya, paling resiko waktu yang harusnya sekarang sudah selesai dia nyetak lagi, tapi nggak ada. Tapi ini percetakan nggak salah, bener, ngomong aslinya salah. Akhirnya perusahaan kita waktu itu menanggulangi ya, bertanggung jawab ya, artinya nyetak lagi, dibiayai lagi sama kantor, sudah rugi wis jelas istilahnya. Keuntungan tadi itu nggak nyocok untuk nyetak lagi biayanya ya, seperti itu ya. Setelah dicetak yang kedua ya tentu harus diedit lagi ya sama timnya tadi itu ya, direvisi kayak gitu ya. Setelah kemudian dicetak lagi, diterima klien, tuh ada salah lagi yang lain, perusahaan marah-marah, nggak mau lagi mencetak ulang ya perusahaan kita. Mau aku wis rugi, mau saya rugi mana, akhirnya apa, teman-teman tim tadi itu urunan dengan uang pribadi untuk nyetak ya. Akhirnya seperti itu. Makanya di dunia offline ini harus hati-hati, dicek and recheck. Saya website gak perlu bingung ya, salah ya tinggal diedit upload lagi, selesai bener. Offline aduh nyetak lagi, biaya lagi ya. Makanya akhirnya di dunia yang departemen sebelah itu, yang printing itu, sampai ada orang yang kerjaannya hanya mengecek nggak diberi kerjaan lain. Dulu diberi kerjaan lain, problemnya ketika dia penuh dengan pekerjaan lain, ketika dia ngecek dia nggak fokus, hilang ya. Sehingga ketika salah dia ngomong, loh aku repot iki kok ngecek ini gitu. Akhirnya orang itu memang kerjanya hanya ngecek ya, sehingga dia bertanggung jawab. Kalau salah yang dimarahin dia, kalau perlu nyetak uangnya dia, sehingga dia nggak mau diberi beban lagi kerjaan. Jadi kalau nggak ada sesuatu untuk dicetak, dia yang nganggur ya tulen ya apa, gak boleh protes ya, lontang lantung gak ada penggawean gitu. Tapi kalau pas lagi sibuk, wah lainnya sudah santai, dia yang gewedu ya, termasuk harus keluar karena setelah dicek tadi itu ya filenya, terus kemudian dijadikan film dia ngecek ya. Untuk cetak itu kalau Corel Draw itu kan ada 4 film ya, CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black ya. Itu filmnya harus dicek satu-satu, cek ini bener nggak ya. Kemudian dijadikan 1/4, dicek lagi ya. Pernah ada kejadian itu kita mencetak kayak apa ya, sebuah buku gitu ya, yang harusnya ada fotonya hilang ya. Jadi harus ada foto, kemudian ada deskripsi, keterangan, fotonya hilang ya. Dicek di filenya ada,
ternyata yang nggak ada itu di filmnya. Jadi dari Corel Draw dijadikan film, ternyata filmnya hilang. Kenapa? Kalau nggak salah problemnya itu di Corel Draw-nya yang bikin film ya. Apa itu kayak Xerox, kayak Superstar kayak gitu. Itu versinya Corel Draw kita sama Corel Draw mereka itu berbeda, sehingga istilahnya itu korup ya. Jadi yang hilang itu foto ya. Jadi setelah filenya udah bener pun, ketika sudah jadi film itu dicek lagi manual ya, kan bisa dilihat. Jadi kita punya meja ya, meja itu yang atasnya itu diganti dengan kaca ya, tapi kacanya nggak bening, kaca apa itu namanya, kayak doff gitu ya. Di bawahnya itu diberi lampu neon yang panjang itu ya, ada beberapa, 2 atau 3 ya. Jadi kalau dibutuhkan dinyalakan, langsung dari dalam tuh menyala lampu. Lah filmnya diletakkan di atasnya sehingga bisa terlihat ya, kayak gitu. Kita punya agak ukuran berapa ya, plano apa istilahnya, A3 atau apa, besar lah ya. Tinggal filmnya misalnya diletakkan situ, kalau dibutuhkan ada tombolnya, dinyalakan, terus dia bisa baca. Kayak ini loh, kayak apa, ruang dokter apa itu yang pakai film itu, yang dicepat itu ronsen. Nah itu kan kadang-kadang ada kayak kaca yang buram, filmnya yang ronsen ditempel, dinyalakan lampunya, terus dokternya akan membaca ya. Kalau yang spesialis ya, kalau enggak kadang-kadang kan langsung dilihat ke arah matahari atau ke arah lampu gitu ya, dilihat. Tapi kalau yang sudah canggih diletakkan situ, dinyalakan, terus dia langsung baca, kayak melihat layarnya gitu. Nah, orang yang tidak memiliki keterampilan yang memadai pun bisa bercerita lewat jurnalisme online ya. Bahkan yang tidak tahu tentang jurnalistik ya, misalnya apa yang dimaksud dengan jurnalistik, syarat-syarat jurnalistik, kode etik jurnalisme macamnya nggak tahu pun, dia bisa juga bikin tadi itu, bikin website berita ya. Jadinya yang terjadi kayak sekarang ini ya, seperti tadi yang Hilda bilang, yang trending di Twitter suka nggak jelas, bener, karena sudah nggak jelas sekarang semua orang bisa menjadi, dalam tanda petik, menjadi reporter, menjadi sumber berita. Lah kalau sekarang sumber beritanya ini sudah tidak berdasarkan objektivitas, tapi berdasarkan sebuah kepentingan ya, jadinya ya seperti ini sekarang ya. Berita-berita itu sudah disusun sedemikian rupa, dia memiliki tujuan tertentu. Nah ini yang kemudian yang terjadi juga, akhirnya banyak, misalnya contoh ketika trending di Twitter, kita bisa melihat ini sopo sing gawe trending Twitter itu ya. Kalau sekarang istilahnya apa? Siapa yang kadang-kadang melakukan itu, istilahnya apa sekarang? Ada yang tahu? Loh, kok diem semua ini? Ini lagi kemana ini? Dengerin kuliah saya atau apa? Jarang buka sosmed lah. Hah? Jarang buka sosmed. Ya, orang-orang yang kayak gitu tadi itu loh, yang nggak jelas kredibilitasnya itu loh. Sekarang ada istilahnya, namanya apa? Buzzer. Hah? Buzzer. Namanya buzzer. Jadi orang semuanya bisa jadi tadi itu reporter, tapi reporter yang tidak bertanggung jawab, namanya buzzer ya. Wis pokoknya aku beritano modelnya kayak gini, wis terserah. Akhirnya ya tadi katanya si Hilda tuh nggak jelas trendingnya, karena banyak yang orang yang sudah dikerahkan kayak gitu, sehingga buahnya diciptakan akun-akun yang bukan orang, istilahnya apa, akun bodong, akun robot, akun fake kayak gitu ya. Nah ini, maka yang kemudian yang kedua, tingkat kebenaran jurnalisme online masih diragukan. Berita televisi dan berita surat kabar yang notabene dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan jurnalistik seperti kalian yang sekarang belajar, masih dianggap memadai ya. Itu pun masih mengandung kesalahan ya, apalagi yang online tadi ya. Jadi ada beberapa orang yang masih menganggap yang kredibilitas itu ada yang media konvensional, karena media konvensional ini dibuat oleh orang-orang yang profesional, artinya seperti kalian ini ya belajar tentang jurnalistik, saya beri tugas atau apa gitu ya, dibanding yang sosial media tadi, akun-akun yang bikin kayak gini ini kan kadang-kadang juga nggak belajar tentang
Dan juga kadang-kadang juga ya tadi itu berdasarkan pesanan ya, sehingga bukan berdasarkan objektivitas dan berdasarkan sesuatu yang bisa ditanggung jawab, tetapi ya sifatnya hit and run, pokoknya sesuai dengan pesanan tadi. Oke, waktunya habis, materinya belum habis ya. Kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin sebelum kita berpisah ada yang mungkin yang ditanyakan. Ini kenapa kok hari ini agak loyo semua ini ya? Nggak interaktif plus ini. Jadinya saya seperti dongeng ini. Mulai tumbang. Hah? Apa, Pak? Mulai lapar. Ya Allah. Mulai tumbang, Pak. Tumbang kenapa, Dimas? Tidak kuat dengan kenyataan, Pak. Kenyataan lebih berat. Kenyataan apa? Padahal ini adalah dunia kalian menurut saya. Dunia online itu dunianya kalian, beda dengan saya. Kalian hidup sudah di zaman online dan kehidupan kalian sudah sekarang online. Saya kan online ini baru setelah lulus kuliah, bahkan sudah kerja baru mengenal online. Itu pun juga masih terbatas. Bukan unlimited seperti sekarang. Sekarang kalian mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi online. Kalau saya dulu online hanya di kantor, itu pun di jam-jam tertentu aja. Sekarang mulai bangun tidur sampai tidur online terus ya. Sekarang nggak mungkin orang tanpa online, apalagi anak-anak sekarang yang milenial ini. Oke, kita lanjutkan pekan depan. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhirin. Ada pertanyaan? Pak Yusuf ada tugas? Belum. Ya, tugasnya baru jangan. pekan depan. Tidak ada, Jangan, alhamdulillah. Pak. Tidak tugas. Pak, kasihan diri dia, Pak. Saya lo sudah beberapa kali nggak memberikan tugas loh. Padahal saya selalu mengoreksi. Kali ini. Gak apa-apa, Pak. Tugasnya kan nanti waktu UAS saja, Pak. Ya bisa. Tapi kan tugas ini bukan dalam rangka untuk supaya kalian dihukum gitu, bukan. Tugas ini kan maksudnya supaya kalian belajar lebih dalam lagi dari materi yang apa saya berikan kayak gitu sih sebenarnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Iya. Yang tidak. Itu banyak memberi tugas, Pak. ya Gung, Maaf, Pak, saya terlambat, Pak. Yandi, Biar lengkap. sudah absen Indi? Mungkin soalnya, Pak. Sudah absen? Belum, Pak. Ini Iya. baru masuk, Pak. Ya absen no, ya absen no. Biar terdengar. Biar. Ya wes, oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri teman-teman. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.